Utsman bin Affan pernah berkata, apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku. Keren banget teman-teman. Kata-kata Utsman bin Affan ini memang ada betulnya ya. Kalau misalnya Allah sudah menakdirkan, maka ya itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau kita udah bersungguh-sungguh nih, kita pengen banget berdoa gitu ya, sampai berdoa terus-menerus, dan kalau itu bukan takdirnya, maka itulah yang terjadi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Selamat datang di channel aku ya. Biasanya aku bahas tentang amalan-amalan dahsyat, kemudian keajaiban sholawat teman-teman. Nah, aku mau sharing tentang tiga apa ya? Ada tiga kunci hidup yang damai, tentunya hidup yang tenang, hidup yang tentunya tidak merugikan orang lain, hidup yang insya Allah Allah inginkan teman-teman. Apa itu? Kita ingat dulu nih bahwa kita diciptakan di dunia ini semata-mata untuk beribadah, bener nggak? Nah, tapi sebagai manusia biasa, kadang kita mendapatkan hal yang tidak mengenakan, entah itu ujian hidup, karena ya semua yang beriman itu kan pasti diuji ya teman-teman. Nah, gimana sih cara kita itu melewati ujian-ujian tersebut? Ternyata ada tiga apa ya maksudnya, tiga hal yang kalau benar-benar kita pegang nih, maka insya Allah ya nggak ada yang namanya resah gelisah, yang ada hati kita tenang. Yang pertama adalah memaafkan teman-teman. Memaafkan siapa? Tentunya memaafkan diri sendiri dulu ya, karena yang aku sadari teman-teman, belum sempurna, masih banyak kurangnya, dan masih ada hilafnya, masih imannya naik turun, kemudian masih zalim sama diri sendiri, masih belum sempurna. Tapi kalau kita niat, semuanya itu proses ya, pasti sedikit demi sedikit memperbaiki diri teman-teman. Kemudian memaafkan siapa lagi? Tentunya memaafkan orang-orang yang udah pernah nyakitin kita, entah itu dari perilakunya, entah itu dari ucapannya, entah itu dari apapun itu yang sekiranya itu nggak enak di hati kita gitu teman-teman. Dan terngiang-ngiang, kok dia kayak gitu sih, kok kenapa sikapnya kayak gitu, kok ngomongnya kok nyakitin sih gitu kan. Nah, ya udah kita maafin aja teman-teman. Buat siapa? Tentunya buat kita juga, supaya hatinya tenang, nggak kepikiran. Karena dokter itu mengatakan bahwa kebanyakan penyakit itu datangnya dari pikiran teman-teman. Kalau pikiran kita stres, maka penyakit mudah datang, virus mudah nempel, dan kita nggak mau dong kayak gitu. Jadi olah hati, olah pikiran menjadi positive vibes. Jadi apapun nih orang lain lakuin ke kita, ya udah maafin aja teman-teman. Allah aja maaf pemaaf, bener nggak? Nah, kemudian apa lagi sih? Yang kedua adalah sabar teman-teman. Jadi nggak gampang memang sabar itu, karena yang aku rasain harus nahan marah, nahan godaan juga nggak mudah gitu kan teman-teman. Justru itulah nikmatnya kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan emosi, maka Allah berkata, berbahagialah atau sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, karena orang yang sabar pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu kata Allah ya, mana mungkin kan Allah berdusta. Jadi Allah itu mengucapkan bahwa akan ada kabar gembira nih buat orang-orang yang sabar. Jadi yang doanya belum terkabul, sabar aja. Yang usahanya belum berbuah manis, sabar aja teman-teman. Pasti kok nanti dapat jalannya gitu kan. Jadi ada intinya dari sabar itu adalah semua datangnya dari Allah. Kalau Allah ambil nikmat itu, misalnya nikmat sehat gitu ya,
biasanya sehat, sekarang mungkin ada yang lagi sakit, maka sabar aja teman-teman. Dan orang yang sabar, insya Allah ya dosa-dosanya akan diampuni teman-teman kalau kitanya ikhlas. Nah, kalau berhubungan sama ikhlas, apa dong? Jadi ikhlas itu adalah kalau mendapatkan ujian, mendapatkan takdir teman-teman, tidak menggerutu ya, tidak mengeluh terus, tidak harus legowo gitu ya, menerima apapun itu yang Allah tetapkan pada kita, karena sebaik-baiknya skenario adalah skenario-nya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini panggung sandiwara, memang benar ya. Jadi kita itu di dunia ini kan hanya sementara nih teman-teman, dan akhirat selamanya. Apa yang kita lakuin, apa yang kita kerjakan, amalan baik, amalan buruk, semua itu balik lagi pada diri kita. Jadi teman-teman, intinya adalah semua yang terjadi di hidup kita, mau itu adanya musibah, mau itu datangnya kenikmatan, semua adalah atas izin Allah teman-teman. Jadi, nah kalau mungkin nikmat udah nggak aneh lagi ya kalau misalnya kita sabar. Tapi kalau misalnya mendapatkan cobaan, nah itu PR banget teman-teman. Jadi belajar yuk memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, sabar, karena janji Allah adalah orang yang sabar akan mendapatkan kabar gembira. Dan ikhlaslah menerima sesuatu yang memang ditakdirkan untuk kita teman-teman. Semangat, dan jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.